petugas nanti bisa dibagikan, tapi sebelumnya diedarkan dulu apa sih jadwal hari ini, tolong Dek, bentar deh. Supaya tadi ada kesan, ada di bawah. Apa yang dibicarakan saya itu bawa supaya apa disimak. Karena sumber ilmu, alur ilmu itu harus disimak. Kalau tidak disimak nggak ada arti. Hadirin sekalian, sebelum saya lanjutkan ada kasus nih. Kasus-kasus yang perlu kita pahami. Pertama, bulan puasa ini kalau sholat taraweh, lihat penuh. Ya kan, apalagi hari pertama. Tapi pas sholat subuh, berjamaah subuh, mulai berkurang. Jadi kalau ingin melihat Islam, lihatlah waktu taraweh atau waktu sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Itu orang Islam penuh. Di jalan-jalan yang tidak pernah, itu juga terisi. Itu orang Islam. Tapi kalau lihat orang yang beriman, lihatlah pada jamaah subuh. Oleh karena itu saya bertanya, kenapa kita datang ke masjid ini susah-susah? Tadi seharusnya kan enak santai-santai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsha illallah fa saulaika yakunu minal muhtadin. Hadirin, kita datang ke sini karena apa? Karena kita beriman. Itu yang saya garis bawahi, motivasi saya datang ke sini karena kita beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhirat. Sebab sudah bukan rahasia lagi, faktual bahwa hidup kita ini tidak lama. Jabatan kita juga tidak akan lama. Yang paling abadi itu nanti akhirat. Nah, kita beriman kepadanya, oleh karena itu harus kita punya bekal. Apa bekalnya? Tidak lain adalah ibadah. Cuman hadirin, untuk beribadah itu tidak asal-asal. Perlu ilmu. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu qabla qauli qabla amali. Ilmu itu sebelum kita beranjak, melangkah, sebelum kita bicara, sebelum kita beribadah, berbuat, harus dengan ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya. Kalau kita ibadah tanpa ilmu, beragam-ragam. Mending kalau benar. Kalau tidak benar, bahaya. Itu bahayanya ilmu. Oleh karena itu saya sampaikan ini ingin berdakwah, mengajak hadirin sekalian dengan ilmu. Sebab kalau ibadah bergerak tanpa ilmu, bukan saja tidak ada arti, bahkan bisa mungkin jadi bahaya. Coba bayangkan orang yang tanpa cahaya berjalan, suatu saat bisa saja masuk jurang. Mungkin dia selamat dengan meraba-raba, tapi bisa mungkin juga masuk jurang. Oleh karena itu, saya peduli hadirin. Saya bukan ustadz, bukan apa-apa, tapi saya peduli. Ternyata kalau ini dibiarkan berbahaya. Tidak boleh umat Islam itu cuek. Harus ada wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia harus peduli. Bahkan waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu ditulis bahwa ada 3 golongan orang yang tidak mungkin masuk surga. Salah satunya adalah orang yang tahu bahwa itu ada bahaya, tapi dia diam. Termasuk ini yang saya katakan, bahwa kalau ibadah tanpa ilmu, itu berbahaya. Bukan saja dapat dosa, tidak apa-apa, tetapi berbahaya. Hadis yang sahih, orang sudah sholat, 60 tahun sholat. Yutimu ruku'an wala yutimu sujudan. Yutimu sujudan wala yutimu ruku'an. Dia sholat sudah 60 tahun. Rukunya benar, sujudnya tidak benar. Sujudnya benar, rukunya tidak benar. Satu hari pun, sedikit pun tidak akan diterima kalau sholat seperti ini. Oleh karena itu bahaya. Belum lagi kalau tanpa ilmu, saya bicara di sini insya Allah ini ibadah. Tapi kalau dalam hati ada ujub, ada ingin dipuji,
Udah ada pencitraan, udah hancur. Amal hancur. Oleh karena itu sekali lagi bahwa ilmu itu penting. Itulah sebabnya pada siang ini kita berbagi ilmu tetapi dengan buku. Kira-kira ada yang butuh nggak nih? Tapi baca nih, ya. Nah, motivasi membuat buku ini ada 3. Yang pertama di halaman 7 nanti bisa dibuka. Itu ada Ustadz lulusan Gontor. Wah, dia kalau ini fanatik adat. Ini saya tulis di halaman 7 ini. Luar biasa kalau debat dia, tradisional pisan. Tetapi kemudian dia belajar S3 pada ulama-ulama salaf, akhirnya berubah pikiran. Saya pernah umroh, itu yang mimpin umroh tuh murni pesantren dari tradisional. Tetapi beliau tuh S2, ngerti ilmu, akhirnya syar'i. Apa yang dia ajarkan sama kami, jamaah itu betul-betul secara syar'i sesuai dengan hadis Rasulullah, sesuai dengan ulama. Oleh sebab itu, yang terakhir ini, anak saya kalau ngajar anak tuh kan susahnya luar biasa. Tapi alhamdulillah dia gaul dengan pemuda hijrah. Akhirnya, ya Allah dia jadi berubah, bagus tuh. Akidahnya bagus, syariahnya bagus, muamalahnya bagus. Itulah sebabnya, benar juga dia anak saya tuh ya. Akhirnya saya bikin buku ini, benar. Yang tadinya tradisional, ya kalau benar sesuai adat itu silahkan. Kalau memang adat itu benar sesuai dengan syariat, pelihara. Tetapi kalau tidak sesuai syariat, tinggalkan. Seperti contoh tadi, sholat sunat taraweh memang penuh. Kalau hari pertama, kedua, tapi sholat subuh nggak ada. Nah itu berarti hanya karena adat. Oleh karena itu saya bikin di sini hadirin, judul buku ini adalah Kemiskinan Ilmu. Kenapa? Nah kalau saya ungkapkan ada misalnya, mohon maaf nih, ada yang masjid yang kalau wirid itu, pakai pengeras suara, padahal di belakang ada yang sholat. Ini menyelisihi ayat. Tidak boleh masjid itu harus tempat orang yang untuk iktikaf, memunajat kepada Allah, harus penuh konsentrasi. Ini diganggu dengan jangan-jangan ngobrol, baca Quran di depan orang yang salat aja, itu bukannya dapat pahala, dapat dosa. Nah ini kalau tidak mengerti, tidak punya ilmu akan terus. Bagi orang yang tidak paham, tidak mengerti, kalau ini diberitahu, bukannya alhamdulillah, malah reaksi negatif. Wah bid'ah, itu mau wahabi dan segala. Padahal ini syar'i. Oleh karena itu kita harus tahu dulu sumber ilmu itu sebenarnya ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma ulama. Nah kita itu ada 4 ulama yang terkenal yang kita pahami. Umumnya orang Indonesia itu Imam Syafi'i, Imam Nawawi di situ. Tapi bukan berarti imam-imam yang lain salah. Kita harus hormati imam yang lain. Jadi kalau bapak-bapak pergi ke Mekah, ada orang yang dari awal sudah begini, itu pendapat Imam Syafi'i, boleh-boleh aja. Ada orang yang begini-begini, menggerak-gerakkan nggak masalah, jangan jadi masalah. Ada Imam Malik yang nggak pernah gini. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadur Rasulullah. Bagi orang yang wawasannya, ilmunya masih rendah, itu jadi masalah, itu dan selanjutnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, saya sekali lagi, ini boleh dibaca, ini maksud tujuan dari kultum ini, mungkin ada 2 kali pertemuan ya. Yang pertama ini sekedar, ini aja, karubit ini, mohon maaf ini hanya sekedar itu ya, pendahuluan, kemudian tolong dibagikan buku, bagi yang perlu, tidak perlu ini gratis. Nah alhamdulillah ada di cetakan pertama ada orang yang positif. Ini saya cantumkan yang profesor-profesor itu saya sudah kasih buku. Mereka modal agamanya sama dengan saya lah. Hanya di SD SMP tapi saya terangkan ini. Akhirnya beliau nyumbang, oh iya bagus.
Kalau gitu saya semua ini daftarnya ada 27 orang nyumbang untuk menerbitkan buku ini. Oleh karena itu, saya bisa memberikan buku ini secara gratis. Silahkan kaji. Cuman simak. Tidak boleh hanya sekadar ini baca semua. Kalau ada masukan sampaikan supaya nanti cetakan ketiga bisa diperbaiki lagi. Ini cetakan pertama disosialisasikan di sini menjadi. Ada masukan-masukan. Nah, saya kemudian robah sedikit redaksi. Oleh karena itu silahkan sekali lagi hadirin ini. Kemudian yang kedua ini sudah pernah saya terangkan bahwa di dalam mempelajari agama itu karena ada skill and knowledge, ada keterampilan, ada pengetahuan, maka harus dengan buku ajar. Tadi kalau hanya ceramah mungkin lupa. Pulang dari sini apa yang diceramahkan? Oh iya, waktu di sini ketawa-ketawa iya, tapi 2-3 hari lupa. Tapi kalau ada ini dibaca. Ini contoh pembelajaran sholat. Kalau saya dulu dapat sholat dari orang tua, oh orang tua begitu. Tidak ngerti. Tapi ternyata sudah dipelajari, oh kaifiyah sholat itu begitu. Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah sesuai dengan Rasul. Ini saya bikin sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, manfaat buku ini di Jalan Budi ada namanya Sanlot. Pesantren Kolot. Sering rutin minta buku ini sama saya. Jadi mereka beberapa orang yang tadinya umroh tapi Fatihahnya juga masih belum ini. Sholatnya juga belum ini. Akhirnya sadar. Mengadakan kumpulan beberapa orang, 5-4 orang. Membaca buku ini. Belajar buku tentang sholat. Karena sholat ibadah yang utama dan pertama. Ya. Hadirin sekiranya itu barangkali ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, tapi namanya kultum. Tapi insya Allah kalau ada umur, ada waktu, Senin kita lanjutkan lagi dengan pembahasan seperti apa yang dicantumkan di sini. Ya, mungkin pembahasan tentang apa azwaja. Azwaja aja orang bertanya apa sih azwaja? Masih ada yang nggak ngerti. Ya, apa bid'ah? Ada yang nggak ngerti itu. Padahal itu kalau dipelajari, insya Allah akan menambah wawasan. Tidak akan fanatik. Padahal ini, sebenarnya bid'ah. Atau ini, ini Wahabi. Kalau sudah berilmu, insya Allah. Oleh sebab itu saya berbagi ilmu. Berdakwah itu dengan ilmu dan menggunakan buku. Supaya ini disimak, dibawa, dipelajari, dihayati. Itulah barangkali hadirin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu datangnya dari diri saya sendiri. Kalau yang benar hanya dari Allah dan Rasul. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.